Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Dan selamat merayakan Jumat Agung pada hari ini. Seringkali orang keliru dengan Paskah. Hari ini bukan hari Paskah tetapi hari Jumat Agung. Di mana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan hal ini adalah hal yang sangat-sangat penting. Karena hal ini adalah hal yang mengubahkan kehidupan kita. Jumat Agung, pada waktu itu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan menebus dosa kita semua. Kematian Tuhan Yesus ini adalah satu puncak dari semua peristiwa keselamatan yang Tuhan berikan. Karena apa? Karena tanpa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, tidak mungkin ada seorang pun yang akan diselamatkan. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan tentang hal ini. Ketika Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Kolose, yang ditulis pada tahun 62 Masehi kurang lebih, saat Rasul Paulus berada di penjara Roma. Mari kita buka Kolose 1 ayat 15 sampai dengan ayat 17. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan 17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Saya melihat ya, bahwa apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini sangat jelas dan sangat gamblang tentang bagaimana Tuhan Yesus dan siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus ini adalah seorang pribadi yang sangat istimewa. Jadi bukan orang yang sembarangan. Sebab dituliskan di sini oleh Rasul Paulus pertama, dikatakan di situ pada ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Demikian dikatakan pada Yohanes 1 ayat 14. Bahwa dia itu menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sehingga Yesus Kristus ini adalah dikatakan di sini sebagai wujud jasmani dari Allah yang adalah roh. Allah adalah roh. Dikatakan pada Yohanes 4 ayat 24. Mari kita lihat dulu sambil memberi tanda pada Kolose 1. Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi pribadi Allah ini adalah roh. Dan roh ini menjadi manusia di dalam wujud Tuhan Yesus Kristus. Diberi nama Yesus karena Yesus adalah nama manusia. Dan benar-benar Yesus ini menjadi manusia sepenuhnya walaupun dia adalah Allah. Dan Rasul Paulus menjelaskan ini dengan sangat jelas. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah memang tidak kelihatan. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan keberadaan Allah di dalam wujud jasmani. Di dalam diri Tuhan Yesus. Yang kedua dikatakan di sana, karena di dalam Dialah ayat 16, telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dan dikatakan juga di sana, dan untuk Dia. Jadi di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman Allah.
Firman yang sudah menjadi manusia, demikian kata Yohanes 1 ayat 14. Telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada yang merupakan ciptaan Allah diciptakan di dalam firman Allah. Ingat kita bahwa ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah berfirman. Allah berfirman supaya terang itu jadi, maka jadilah terang. Maka terang itu sendiri adalah ciptaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dalam Yesus Kristus telah diciptakan segala sesuatu. Dan karena semua itu diciptakan oleh Tuhan Yesus, dikatakan juga pada ayat 16 yang baru kita baca, semua itu diciptakan untuk Yesus Kristus. Jadi kita bisa melihat di sini, ketika setan iblis menguasai dunia alam semesta ini, maka sesungguhnya setan iblis sudah menguasai apa yang sesungguhnya diciptakan untuk Tuhan Yesus. Itu sebabnya sehingga segala sesuatu tidak berjalan sebagaimana mestinya dan tidak berjalan dengan baik, karena sesungguhnya segala sesuatu diciptakan untuk Tuhan Yesus. Tetapi sekarang dunia dikuasai oleh kuasa kegelapan. Saya ingin mengajak kita membaca Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kita tetap beri tanda Kolose pasal 1. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya ingin mempertegas tentang keberadaan Allah ini sendiri. Seringkali saya mengatakan bahwa Allah ini mempunyai 3 peran, tapi satu Allah. Tapi saya ingin mempertegas kembali bahwa bukan hanya 3 peran, tapi 3 pribadi. 3 pribadi ini bukan 3 kepribadian. Ini harus dibedakan. Di waktu yang lalu saya tidak berani mengatakan 3 pribadi karena banyak orang mengartikannya sebagai 3 kepribadian. Satu orang yang mempunyai kepribadian ganda saja sudah merepotkan. Pagi hari dia menjadi orang baik, malam hari dia menjadi orang jahat. Ini mempunyai 2 kepribadian. Tapi ini bukan kepribadian, tapi pribadi. Jadi Allah ini adalah 3 pribadi yang berbeda satu dengan yang lain, tapi tidak bisa dipisahkan. Ini kata-kata yang saya pikir paling pas. Allah adalah 3 pribadi yang berbeda satu dengan yang lain, tetapi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Siapa Bapa di surga? Dia Allah. Siapa Yesus Kristus? Dia Allah. Siapa Roh Kudus? Dia adalah Allah. Jadi Allah ini adalah 3 pribadi yang berbeda. Karena akhir-akhir ini ada teolog-teolog yang mengatakan bahwa Yesus dan Roh Kudus adalah satu. Roh Kudus adalah Yesus. Seringkali ini agak sedikit tipis perbedaannya. Sesungguhnya Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Yesus adalah Yesus. Dan yang kita rayakan di salib pada hari Jumat Agung ini adalah Yesus. Bukan Allah Bapa, bukan Roh Kudus. Jadi masing-masing mempunyai perannya sendiri-sendiri. Jadi 3 pribadi yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah satu. Jadi kita perlu hati-hati ini. Dan ini dijelaskan di sini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu adalah Allah. Sehingga kalau Tuhan berkata bahwa jangan kita mengadakan Allah lain di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, kita bisa sebagai manusia bisa membuat Allah lain sebagai Allah. Seperti katakanlah berhala. Itu dijadikan sebagai Allah, padahal bukan Allah. Jadi kita lihat di sini, ini saya sengaja perlahan-lahan karena ini hal yang penting dan perlu direnungkan betul-betul. Pada mulanya adalah firman.
Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, kelihatan di sini bahwa ini ada dua pribadi. Pribadi Allah, Yehova, Yahweh, dan pribadi firman. Sebab nantinya pada ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di sini ada peran yang berbeda. Ia pada mulanya, ayat 2 dikatakan, bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Berarti dua pribadi. Tapi tidak bisa dipisahkan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tanpa firman itu, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi Allah yang menciptakan, atau Allah menciptakan melalui Tuhan Yesus. Di dalam diri Tuhan Yesus Kristus telah diciptakan semuanya. Dan semuanya itu adalah untuk Yesus. Dikatakan tadi pada yang kita sudah baca pada Kolose 1 ayat 16. Sekarang kita masuk berikutnya kepada Kolose kembali. Ini kalau ada yang gak jelas mungkin bisa diulangi nanti, didengarkan rekamannya supaya jelas, karena ini penting sekali. Sekali lagi ya, kita tidak menyembah tiga Allah, kita menyembah satu Allah yang terdiri atas tiga pribadi yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Itu yang menjadi hal penting yang mesti kita pegang. Dikatakan pada Kolose 1 ayat selanjutnya, dikatakan pada ayat 17, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi Yesus Kristus ini adalah sosok yang sangat istimewa. Sebab dikatakan Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Kalau dikatakan Dia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, ini tidak berarti Yesus mempunyai permulaan. Ini ya agak sedikit ya. Kalau dikatakan Yesus Kristus ada terlebih dahulu, itu bukan berarti Yesus itu mempunyai awal. Yesus adalah justru yang ada. Yang lain adalah ciptaan. Yesus Kristus ada di dalam segala sesuatu sebelum segala sesuatu itu ada. Dan segala sesuatu itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Jadi sangat istimewa. Orang yang tidak mengenal Yesus itu menganggap rendah Yesus dan menganggap Yesus sama seperti nabi-nabi biasanya. Yesus tidak sama. Tidak sama dengan yang nabi-nabi biasanya atau orang-orang tokoh-tokoh yang penting. Yesus Kristus itu ada sebelum segala sesuatu itu ada. Ini penting sekali bagi kita bahwa kita melihat di sini segala sesuatu ada di dalam kuasa Yesus Kristus. Jadi kalau kita menyembah Tuhan Yesus Kristus ini adalah sudah tepat. Karena apa? Kita menyembah yang maha kuasa. Kenapa Yesus Kristus kita tampilkan? Karena Dialah Allah yang menjadi manusia yang menebus dosa kita. Dan memperkenalkan kita, membawa kita masuk ke dalam pribadi Allah. Siapa yang memperkenalkan Bapa? Yang memperkenalkan Bapa adalah Yesus Kristus. Siapa yang memperkenalkan Roh Kudus? Yang memperkenalkan Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya kita sangat-sangat menganggap sangat penting sekali pribadi Yesus ini kita kenali dan kita sembah. Wahyu 2 ayat 8. Kita tetap beri tanda Kolose 1. Wahyu 2 ayat 8. Wahyu 2 ayat 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Kalau disebutkan yang awal dan yang akhir, ini bukan berarti bahwa Tuhan Yesus ada awalnya dan ada akhirnya. Kalau dikatakan yang awal dan yang akhir berarti sudah tidak ada lagi, seolah-olah gitu. Bukan. Tapi ini berbicara soal kekekalan. Kalau Tuhan Yesus adalah yang awal,
berarti dia sudah berada di dalam kekekalan. Dan dia adalah yang akhir, berarti dia adalah berada di dalam kekekalan. Karena tidak ada yang lebih akhir dari Yesus. Dan tidak ada yang lebih awal dari Yesus. Ini yang dijelaskan oleh Rasul Paulus sebagai Yesus Kristus itu sudah ada sebelum segala sesuatu itu ada. Sehingga ketika hidup kita serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus, itu adalah tindakan yang paling tepat. Karena sebelum hidup kita ada, Tuhan Yesus sudah ada. Dan siapa yang menciptakan hidup bagi kita? Siapa yang merencanakan hidup bagi kita? Adalah Tuhan Yesus. Kalau merenungi ayat-ayat ini, saya merasa kita itu seringkali sok tahu, sok pinter untuk jalani kehidupan kita. Kita jalani kehidupan kita pakai otak kita, pakai pemikiran kita, yang jelas-jelas sangat jauh dari kualitas pemikirannya Yesus. Sangat jauh. Kalau sangat jauh, kenapa kita tidak menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya? Kita tidak punya ide apapun juga yang benar dan tepat untuk menjalani hidup kita, apalagi untuk mengatasi masalah yang ada dalam kehidupan kita. Yang punya ini adalah Yesus. Karena Yesus itu yang dari sebelum segala sesuatu ada, sampai segala sesuatu sudah berakhir, dia tetap ada. Dan dia berada di dalam kekekalan, dia tetap sama. Tidak ada perbedaan dalam diri Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus ini menjadi yang terutama. Itu diperkenalkan oleh Rasul Paulus dengan sangat jelas. Kita kembali ke Kolose. Kolose 1, kita baca ayat 18. Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita lihat di sini, surat Rasul Paulus kalau dibaca terlalu cepat kita tidak menangkap esensinya. Dalam kerajaan Allah, Yesus Kristus adalah yang terutama. Kenapa? Karena dia adalah kepala. Kepala dari jemaat, kepala dari warga kerajaan Allah, kepala dari gereja Tuhan. Orang yang kecelakaan, kakinya putus, mungkin masih bisa hidup. Orang yang kecelakaan tangannya putus masih bisa hidup. Tapi orang yang kecelakaan kepalanya putus udah nggak bisa hidup. Sehingga digambarkan di sini sebagai kepala. Kepala ini adalah yang terutama. Di dalam kerajaan Allah, dia yang terutama. Sehingga dikatakan juga di sini, kebangkitannya adalah sebagai yang sulung. Kebangkitan Tuhan Yesus tidak sama dengan kebangkitan Lazarus, enggak sama. Karena Lazarus setelah bangkit, sekian waktu kemudian dia meninggal lagi. Tapi Tuhan Yesus kebangkitannya ini sebagai kebangkitan kekal. Jadi kebangkitannya saja sudah kekal, itu merupakan kebangkitan yang sulung. Sebab nanti kita semua jemaat gereja Tuhan akan mengalami kebangkitan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus adalah produk kebangkitan yang pertama, yang sulung. Berikutnya siapa? Ya kita-kita nanti yang akan dibangkitkan. Ending dari hidup kita bukan kematian. Orang seringkali salah berpikir bahwa kematian itu adalah ending hidup kita. Sehingga kita sedih, menangis, takut menghadapi kematian. Kematian hanya membawa kita masuk ke dalam satu area ruang tunggu di alam maut, di alam kematian. Tapi setelah itu, Tuhan Yesus akan membangkitkan kita. Bagaimana kalau tubuh kita sudah hancur? Kok Tuhan Yesus cuma dikubur, bangkit pada hari yang ketiga, mungkin belum hancur tubuhnya. Bagaimana kalau kita dikubur sudah 10 tahun, 20 tahun, apakah tubuh kita tidak hancur? Pasti hancur. Tapi kita tidak akan dibangkitkan dengan tubuh lama kita. Kita dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Seperti apa tubuh kemuliaan? Yang sulung sudah memakainya. Yesus Kristus sudah memakai tubuh kemuliaan itu. Kita akan memiliki tubuh yang sama seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Seperti apa itu? Belum ada orang yang memilikinya.
nanti kita akan mengalaminya. Apakah pasti mengalaminya? Oh, karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga sebagai yang sulung, berarti apa? Kita pasti bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit pada hari yang ketiga, kita belum tentu bangkit. Malah kemungkinan tidak pernah bangkit. Yesus saja nggak bangkit, masa kita mau bangkit? Yesus saja yang sangat-sangat istimewa tadi sudah dikupas oleh Rasul Paulus, Kolose 1 ayat 15-17, tidak bangkit misalnya. Maka apalagi kita? Tapi kalau Yesus sudah bangkit, buat apa Yesus bangkit sendirian? Dan janji firman Tuhan tidak mengatakan begitu. Dia dikatakan yang sulung. Buat apa disebut yang sulung kalau Yesus itu satu-satunya yang bangkit? Berarti Yesus itu hanya satu-satunya, jangan disebut sulung. Anak yang satu-satunya enggak disebut, oh ini anak saya yang sulung. Enggak kan? Ini anak saya satu-satunya. Kalau anak ini anak sulung berarti ada adiknya. Jadi kita lihat di sini ada satu penjelasan yang sangat jelas, dikatakan bahwa ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, ayat 18, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini harus kita renungi. Dia adalah yang utama dalam segala sesuatu. Tapi seringkali kita tidak mengutamakan dia. Dia itu pada hakikatnya Yesus adalah yang utama dalam segala sesuatu. Tapi seringkali kita tidak mengutamakan Yesus. Kita mengutamakan diri kita sendiri. Kita mengutamakan kepentingan kita sendiri. Yesus nomor 2, kadang-kadang nomor 3, kadang-kadang nomor ke-15. Tidak yang utama. Kalau Yesus adalah yang utama, saudara tidak akan pernah meninggalkan kesempatan, panggilan untuk beribadah. Karena apa? Karena ini kita bertemu dengan Yesus. Kita sedang memuji dan menyembah Yesus. Saudara bisa rasakan sendiri dari dalam hati saudara, apakah saudara meluap dengan pujian dan penyembahan kepadanya atau cuma sekedar nyanyi? Apakah Yesus yang utama dalam hidup saudara? Kalau Yesus yang benar-benar utama dalam hidup saudara, maka Yesus itu akan berkuasa luar biasa dalam kehidupan saudara. Seringkali tidak seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Kita setuju ini, tapi kita tidak ikuti. Seringkali kita setuju dengan penyataan-penyataan begini, tapi kita tidak ikuti. Kalau kita mau ikuti, Yesus yang utama di atas segala sesuatu. Kita baca Kolose 1 ayat 19 dan 20. Kolose 1 ayat 19 dan 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Rasul Paulus ini begitu jelas ya mengajarkannya. Ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah, seluruh berarti tidak ada yang tersisa, berkenan diam di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah Allah sepenuhnya. Di mana ayatnya? Ayatnya ini. Karena seluruh kepenuhan Allah, tidak ada yang tersisa, itu ada berkenan diam di dalam Yesus. Jadi Yesus Kristus adalah Allah sepenuhnya. Lalu orang bertanya, ketika Yesus ada di muka bumi, surga kosong dong, Allah Bapa enggak ada dong. Karena mereka tidak mengerti tentang 3 pribadi dalam satu kesatuan Allah. Tidak paham hal ini. Seluruh kepenuhan Allah ada pada Yesus. Yang waktu itu bertugas ada di muka bumi untuk nantinya mati di atas kayu salib. Tapi Allah Bapa tetap ada di dalam surga. Kalau tidak begitu Tuhan Yesus tidak mungkin berdoa kepada Allah Bapa. Bapa, kalau boleh
lalukanlah cawan ini daripadaku. Yaitu doa sama siapa? Itu manusia Yesus sedang berdoa kepada Allah Bapa. Allah Bapa itu siapa? Allah Bapa itu Allah, ya Yehova, ya Yahweh, yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ini adalah pemahaman yang seringkali diselewengkan orang. Sehingga sebagai Allah, dikatakan di sini, Yesus itu telah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Dikatakan pada ayat selanjutnya. Dan oleh dialah, ayat 20, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Kenapa harus diperdamaikan? Dosa sudah membuat hubungan terpisah antara Allah dengan manusia. Dan ini perlu diperdamaikan. Inisiatif perdamaian dari mana? Bukan dari manusia, tapi dari Allah. Karena kasih karunia-Nya yang besar, maka Allah mewujudkan dirinya sebagai manusia dalam diri Yesus untuk menebus dosa manusia dan dengan cara itu memperdamaikan hubungan antara Allah dengan manusia. Direkonsiliasi, diperbaiki hubungannya. Melalui apa? Melalui penebusan. Tanpa itu tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa. Karena dosa itu tidak mungkin bisa dihapuskan oleh apapun. Kecuali dosa itu harus mengalami penghukuman. Dan Tuhan Yesus sudah menanggung penghukuman itu di atas kayu salib. Bagi saudara dan saya. Kita tidak harus menanggung dosa kita lagi. Tapi kita perlu bertobat dan tidak lagi hidup di dalam dosa. Ingat ada dua. Jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Mereka yang hidup dalam dosa masih terus menjalani kehidupan dosanya. Masih terus hidup bergelimang di dalam dosanya. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, benar. Tapi mereka ini masih berada di dalam dosanya. Mereka tidak mau melepaskan dosanya. Tapi kalau saudara bertobat sungguh-sungguh. Percaya pada Tuhan Yesus, Tuhan ampuni saya. Tuhan, saya mau menerima pengampunan yang Tuhan berikan, penebusan yang Tuhan berikan. Maka saudara ditebus, saudara diampuni, hidup saudara diperbarui. Segala sesuatu diperdamaikan dengan dirinya. Dikatakan di sini, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Segala sesuatu diperdamaikan dengan dirinya, yaitu yang di bumi, yaitu manusia. Dan yang di surga, siapa yang di surga? Allah. Dua belah pihak ini diperdamaikan. Dengan mengadakan pendamaian oleh apa? Oleh darah salib Kristus. Itu penting sekali. Ayat 20 di sini. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Mengapa Jumat Agung menjadi penting? Karena di Jumat Agung terjadilah hal ini bahwa Yesus mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi darah salib Kristus itu adalah darah yang memperbaiki, mendamaikan hubungan kita dengan Allah. Dan mengubahkan hidup kita menjadi anak-anak Allah nantinya. Ini adalah pembaruan yang Tuhan Yesus berikan. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib menghidupkan saudara dan saya. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib membuat kita hidup di dalam hidup yang kekal bersama dengan Allah. Ini yang akan kita terima. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Efesus 1 ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara baca di sana dengan jelas, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat Efesus ini juga lebih kurang tahun 63 Masehi, saat dia berada di Roma. Dan dijelaskan di sana pada ayat 7, sebab di dalam Dia dan
oleh darahnya kita beroleh penebusan. Jadi mereka yang tidak di dalam Tuhan Yesus Kristus dengan sendirinya tidak mendapatkan penebusan. Mereka yang tidak menerima penebusan oleh darah Yesus, mereka tidak beroleh penebusan. Apa artinya? Artinya mereka tetap berada di dalam dosa mereka yang harus dipertanggungjawabkan pada saat hari akhir nanti. Dan upah dosa adalah maut, kematian kekal. Itu yang akan terjadi bagi setiap orang yang tidak berada di dalam Kristus Yesus. Makanya mengikut Tuhan Yesus itu bukan persoalan agama, bukan. Agama adalah bagian budaya manusia. Upaya manusia mencari Allah, mencari yang maha kuasa. Kita tidak mungkin bisa mencari yang maha kuasa. Kita itu siapa? Kita itu debu. Mana bisa kita mencari Allah maha kuasa pencipta langit dan bumi? Tidak mungkin bisa. Kecuali Allah yang mencari kita. Allah yang menghampiri kita sebagai manusia yang namanya Yesus. Barulah kita kenal siapa itu Allah dengan jelas. Dan dikatakan di sini hanya yang di dalam Dia dan oleh darahnya yang akan beroleh penebusan. Apa itu penebusan? Yaitu pengampunan dosa. Jadi penebusan itu adalah pengampunan dosa. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan penebus kita, itu adalah artinya dosa kita sudah diampuni. Dikatakan di sana menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus melakukan penebusan itu, pengampunan dosa oleh darahnya, itu karena kasih karunia-Nya. Bukan karena kita pantas untuk ditebus. Bukan kita layak untuk ditebus. Tapi karena kasih karunia-Nya. Kasih karunia yang begitu besar membuat kita menjadi objek yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak menebus malaikat yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus menebus manusia yang berdosa, yang mau percaya dan menerima Dia. Ini hakikat dari Jumat Agung. Dikatakan di sana, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berapa besar sih kasih karunia-Nya Allah? Oh, sangat besar. Tidak terbayangkan kasih karunia-Nya Allah. Begitu besarnya di dalam kasih karunia itu kita diampuni dosanya. Dikatakan di sana yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 8, ini penting, dalam segala hikmat dan pengertian. Jadi kita itu menerima penebusan Tuhan Yesus tidak boleh emosional. Ya sudahlah, saya ditebus oleh Tuhan Yesus, puji Tuhan. Enggak boleh. Kita harus menerimanya di dalam hikmat dan pengertian. Kita mengerti sungguh-sungguh bagaimana mekanisme keselamatan itu terjadi. Saudara penting sekali memahami bagaimana mekanismenya saudara diampuni. Bagaimana mekanismenya? Mengapa Tuhan Yesus disalib dan mengapa darah Yesus? Kenapa saudara harus menerima di dalam hikmat dan pengertian? Karena kuasa kegelapan akan memelintir semua ini. Kuasa kegelapan itu akan menipu saudara dan saya. Dan berbisik kembali. Kamu mau melayani Tuhan, gak ingat dosa kamu yang lama. Dosa kamu banyak loh. Terus kita kembali ingat, iya ya. Iya, di yang masa lalu saya memang dosanya banyak sekali. Dan kita tidak terlalu ngerti bagaimana proses penebusan dan pengampunan ini. Apa hanya percaya Yesus lalu sudah hilang saja dosa saya? Tidak perlu saya pertanggungjawabkan lagi? Kok mudah sekali sih? Dan berbagai macam doktrin-doktrin yang salah ditiupkan di dalam hati kita oleh kuasa kegelapan. Bahaya. Apalagi sekarang. Sekarang ini informasi dan tayangan-tayangan di YouTube begitu banyak. Kalau saya membaca YouTube tuh ngeri loh. Ngeri sekali. Karena apa? Begitu banyak. Kalau berita hoax masih mending lah berita hoax ya. Ini bukan berita hoax. Ini ajaran sesat. Ajaran sesat juga berita hoax. Tapi ini ajaran sesat. Jadi mengerikan. Betul-betul mengerikan. Kalau saudara tidak mempunyai hikmat dan pengertian tentang penebusan Tuhan Yesus secara benar, maka saudara akan digoyahkan. Saya ingatkan kembali, akhir zaman adalah masa seleksi. Masa seleksi, tidak semua orang yang memanggil Tuhan, 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 itu akan diterima di sana.
tapi orang yang sungguh-sungguh beriman secara benar. Sehingga kita patut mengkoreksi diri kita. Apakah kita sudah beriman bahwa kita sudah diampuni dosa kita? Apakah saudara dan saya sudah beriman bahwa dulu kita adalah pendosa? Dulu kita adalah orang-orang yang memang harus dihukum. Tapi hari ini saya adalah anak Allah. Ada beberapa orang yang sungkan yang mau menyebutkan saya anak Allah dan saya diberkati oleh Tuhan. Sungkan buat ngomong gitu. Karena masih ingat dosa yang lalu. Masih ingat hidupnya yang kotor. Kalau saudara sudah bertobat, saudara sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, saudara sudah menerima penebusan dari Tuhan Yesus, semua dosa saudara sudah diampuni. Tidak ada lagi dosa di dalam kehidupan saudara, sehingga saudara layak untuk mengatakan saya anak Allah. Dan hidup saya diberkati Tuhan. Seringkali kita itu mengutuki diri kita sendiri loh. Sebab apa? Kita seringkali mengatakan, saya ini pendosa, saya ini orang brengsek, saya ini dulu saya orang yang rusak dan sampai sekarang saya masih rusak. Kita seringkali mengutuki diri kita sendiri kalau kita mengatakan begitu. Karena mungkin tidak yakin bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Jumat Agung ini adalah hari di mana Tuhan Yesus ya kita rayakan kematiannya di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Jadi jangan biarkan kuasa kegelapan setan iblis ataupun manusia membawa saudara kembali ke masa lalu saudara. Mengikatkan kembali saudara di masa lalu saudara. Di mana saudara penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Yang saudara sendiri sekarang sesali mungkin. Itu sudah lewat. Sekarang waktunya kita mengucap syukur karena kita adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Mendapat kasih karunia Allah yang begitu besar. Terutama adalah pengampunan. Dosa kita yang lalu tidak bisa kita hapus loh, sudah terlanjur. Semua sudah terlanjur. Apapun juga yang saudara pernah lakukan sudah terlanjur. Sekarang saatnya kita bertobat untuk sebuah masa depan yang baru. Karena Yesus sudah mengampuni kita. Kolose 1 ayat 21 dan 22. Kolose 1 ayat 21 dan 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Dulu kita ini juga hidup, dikatakan di sana, hidup jauh dari Allah. Kenapa? Karena dulu itu kita hidup di dalam dosa. Kita bukan jatuh dalam dosa. Pertama kali kita mungkin jatuh dalam dosa. Tapi selanjutnya kita hidup di dalam dosa. Itu dulu. Saudara beri tanda dulu, Kolose 1. Kita pindah ke Efesus pasal 2. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Apa bedanya antara orang yang kerasukan setan dengan orang yang dikuasai oleh setan? Orang yang kerasukan setan, dia sendiri tidak sadar tentang dirinya. Sehingga dia mungkin berteriak-teriak seperti orang gila atau dia mulai melepaskan pakaiannya, dia berlari telanjang dan sebagainya. Orang kerasukan setan. Dia tidak sadar karena pribadinya dirasuki, seluruhnya diambil alih oleh setan itu. Tapi orang yang hidupnya dikuasai oleh setan, orang itu akan melakukan banyak sekali hal-hal buruk. Seperti yang dikatakan di sini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, sudah vonisnya mati.
Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, ayat 2, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara, dikatakan di sana, orang-orang durhaka. Karena kamu mentaati, karena kamu mengikuti. Saya ingatkan sekali lagi, dosa yang kita lakukan atas kehendak bebas kita. Ini penting loh soal kehendak bebas nih, soal free will ini penting. Saudara bukan tidak sengaja berbuat dosa. Hawa memakan buah yang dilarang dengan kehendak bebasnya dia makan. Dia tidak dipaksa, dicekoki makan oleh setan. Setan ngambil buah itu, Hawa mulutnya dibuka, masuki buah itu. Enggak begitu. Tapi atas kehendaknya sendiri. Kehidupan dalam dosa adalah karena kehendaknya sendiri, kehendak bebas. Sehingga dikatakan di sini, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Jadi mentaati apa yang digerakkan. Hati saudara, pikiran kita digerakkan oleh kuasa kegelapan, terus kita ikuti. Saudara kalau punya pikiran, saya mau bunuh orang itu saudara nggak akan ditangkap sama polisi. Tapi kalau saudara bunuh, nah saudara ditangkap karena saudara sudah melakukannya. Kalau kepikir nih, saking marahnya, saya mau bunuh dia. Tapi saudara tidak lakukannya. Saudara terus tahu Tuhan sudah mengingatkan saudara, oh salah, saya salah, nggak boleh saya begitu. Kamu harus mengampuni musuh kamu. Iya, kamu harus mengampuni. Saudara sadar, tidak jadi melakukannya. Kehendak bebas saudara menolak untuk melakukan dosa. Itu yang diharapkan, diingini oleh Allah. Tapi dulu kita berada dalam hidup dalam dosa. Sehingga dikatakan di sana, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Termasuk Rasul Paulus. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Menuruti. Ini kehendak bebas. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Makanya dikatakan tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Semuanya berada di dalam penguasaan dosa ini. Mereka semua bukan dirasuki, tapi dikuasai. Kalau dikuasai ini akan dengan senang hati mengikuti apa yang diinginkan. Hawa nafsu inginnya seperti apa, itu yang dijalankan. Ini hidup jauh dari Allah. Hidup di dalam dosa. Dan dikatakan tadi pada Kolose 1 ayat 21, memusuhi Allah. Kenapa? Kenapa kok memusuhi Allah kita? Karena kita bersahabat dengan dunia. Dengan bersahabat dengan dunia, dengan sendirinya kita sudah memusuhi Allah. Yakobus 4 ayat 4. Coba kita baca. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi menjadi musuh Allah itu adalah dengan, dikatakan di sini, menjadi sahabat dengan dunia, bersahabat dengan dunia, bersahabat dengan falsafahnya dunia, bersahabat dengan kebiasaannya dunia, bersahabat dengan cara berpikirnya dunia, bersahabat dengan tren-trennya dunia. Dengan sendirinya memusuhi Allah. Dan bagaimana bisa membereskan masalah ini? Kalau kita memusuhi Allah karena kita hidup bersahabat dengan dunia, kita berada di dalam hidup dalam dosa, bagaimana kita bisa menyelamatkan diri kita? Satu-satunya cara adalah penebusan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu yang mengubahkan hidup kita. Kita harus bertobat. Kita harus keluar dari hidup dalam dosa. Dulu kita berada dalam dosa, oke deh. Itu dulu. Sekarang kita keluar dari sana dan mulai hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Tinggalkan hidup di dalam dosa. Ini PR kita yang paling besar. Sehingga percuma kita membaca Alkitab rajin, doa rajin, ibadah rajin, melayani Tuhan rajin. Tapi kalau masih hidup dalam dosa, percuma.
Karena kita sedang memusuhi Allah. Kita hanya sedang menipu manusia dan menipu diri kita sendiri dengan berbuat segala sesuatu yang seolah-olah kita ini adalah rekannya Allah. Kalau kita mengikuti dunia ini, kita menjadi musuh Allah. Demikian yang dikatakan pada Kolose 1 tadi. Pada ayat 21 dikatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Menurut kita, perbuatan kita baik karena itu sesuai dengan ego kita. Memenuhi keinginan kita. Memenuhi kesenangan kita. Tapi kita sedang melakukan sesuatu yang jahat kepada pihak lain, termasuk jahat kepada Tuhan. Ayat 22 mengatakan begini. Sekarang, Kolose 1 ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi mengapa Yesus Kristus harus mati? Itu tidak sama dengan mengapa manusia mati. Yesus Kristus mati ini dikatakan di sini adalah untuk memperdamaikan manusia dengan Allah di dalam tubuh jasmani Kristus ayat 22. Oleh kematiannya, satu-satunya cara oleh kematian. Kenapa? Karena darah Yesus yang menebus dosa kita. Penebusan itu apa sih? Penebusan itu adalah pengampunan dosa. Untuk menempatkan kamu, tujuannya apa? Untuk menempatkan kamu kudus. Kematian Yesus Kristus telah menghidupkan kita. Karena kita telah diperdamaikan dengan Allah di dalam tubuhnya Tuhan Yesus. Itu sebabnya mengapa Tuhan Yesus harus punya tubuh. Karena tubuh Tuhan Yesus dibutuhkan. Yang telah mengalami kematian di salib. Supaya apa? Dikatakan di sana. Supaya kita kudus. Ayat 22. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita itu sudah jauh dari ini loh. Kudus, kita tidak kudus. Bercela, oh luar biasa banyak celanya. Cacat, wah luar biasa kita banyak cacatnya. Kematian Tuhan Yesus ini membuat kita ditempatkan secara berbeda. Yaitu menjadi orang yang kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Kudus artinya khusus untuk Allah. Bukan untuk dunia. Kita tidak bisa membagikan hidup kita lagi pada dunia. Kita sepenuhnya untuk Allah. Itu disebut kudus. Tidak bercacat. Jadi benar-benar sempurna seperti Yesus yang sempurna. Dan tidak bercela. Karena kita sudah meninggalkan hidup dosa kita. Tidak bercacat, tidak bercela, kudus ini di hadapan siapa? Di hadapan Allah sekali lagi. Mungkin di hadapan manusia saudara masih sama. Dianggapnya sekali penjahat mah tetap penjahat. Saudara tidak dipandang sudah bertobat, tidak dipandang. Tapi tidak peduli, itu bukan urusan kita. Manusia itu tidak bisa melihat ke dalam hidup kita yang sebenarnya. Yang penting Tuhan melihat kita. Apakah saudara sungguh-sungguh sudah hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan? Itu PR-nya. Kolose 1 ayat 23. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sudah terjadi pada hari Jumat, tanggal 15 April tahun 29 Masehi menurut penelitian sejarahnya. 15 April 29 Masehi hari Jumat. Sehingga disebut sebagai Jumat Agung. Itu sebabnya hari Jumat itu sebetulnya mempunyai keistimewaan bagi kita loh. Tapi orang lain yang Jumatan. Harusnya kita loh yang Jumatan. Iya loh. Kematian Tuhan Yesus sangat penting. Itu sangat vital bagi kita. Enggak ada kematian Tuhan Yesus, sudah enggak ada sama sekali kekristenan.
Berita Injil mengatakan apa? Yesus lahir. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dan yang kelima, Yesus akan datang kembali. Dari semuanya ini, yang paling vital adalah kematian Yesus. Setelah itu kebangkitan Yesus nanti. Sebab tidak mungkin Yesus bangkit kalau Yesus tidak mati dulu. Tidak mungkin Yesus bangkit memberikan kepada kita satu hidup yang baru kalau hidup kita yang lama tidak ditebus. Kalau dosa kita masih berjubel banyaknya. Nggak mungkin. Dan sekarang apa yang harus kita perhatikan saat kita merayakan Jumat Agung? Ini Rasul Paulus. Pertama adalah bertekun dalam iman. Kita harus bertekun dalam. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman atas apa? Atas keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan kita bertekun dalam iman tentang keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus ini. Bertekun hidup di dalam iman itu. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sudah mengalami pembaruan dari Tuhan Yesus. Yang kedua dikatakan di sana, tetap teguh dalam iman. Yaitu atas apa? Atas penebusan dan hidup kekal dari Tuhan Yesus. Kita tetap teguh berpegang pada penebusan Tuhan Yesus dan hidup yang kekal dari Tuhan Yesus. Orientasi pikiran kita dan pandangan hidup kita adalah pada Tuhan sudah menebus aku dan nanti kelak aku akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Itu harusnya menjadi orientasi hidup kita. Supaya kita tidak mau lagi ditipu oleh setan iblis, masuk kembali ke dosa lama. Paling berbahaya itu mantan. Bukan mantan pacar. Yang paling berbahaya itu mantan dosa. Tiap-tiap kita ini punya kelemahan sendiri-sendiri loh. Ada orang yang tidak lemah dengan judi. Tapi ada orang yang sangat lemah dengan judi. Hati-hati. Itu mantan. Itu dosa lamanya pasti judi. Lalu ditarik kembali ke sana. Ada orang yang kelemahannya pada dosa seksual. Maka dia akan ditarik kembali ke dosa seksual. Hati-hati. Dia tidak akan ditarik ke dosa judi, enggak. Karena dia tidak suka judi. Mantan dosa lama, hati-hati. Yang ketiga adalah disebutkan di sini. Dan tidak bergoncang. Tidak bergoncang dalam apa? Dalam iman. Atas hidup baru dan atas kebenaran Tuhan Yesus. Kita tidak bergoncang dari posisi itu. Kita tetap berada di dalam jalur hidup baru dan jalur hidup berdasarkan kebenaran Tuhan Yesus. Tidak mau digeserkan dari kebenaran. Itu tidak bergoncang. Tidak ada gunanya saudara bertekun dalam iman kalau pada akhirnya iman saudara digoncang-goncang. Karena peristiwa macam-macam hal. Karena doa yang gak dijawab Tuhan atau doa yang belum dijawab oleh Tuhan, terus imannya bergoncang. Terus lihat orang Kristen lain gak karu-karuan hidupnya, imannya bergoncang. Lihat pendeta, lihat diaken, lihat pelayan-pelayan Tuhan. Kok jahat-jahat, hidupnya kok gak karuan. Orang lain yang tidak kenal Tuhan Yesus kok lebih baik, imannya bergoncang. Jangan loh. Saudara sedang mempertaruhkan antara surga dan neraka loh di sini. Saudara sudah dapat surga, jangan sampai surga ini terhilang di tengah jalan. Apakah kita bisa kehilangan keselamatan? Bisa kehilangan keselamatan. Kalau kita tidak teguh dalam iman, bertekun dalam iman, teguh dalam iman, dan tidak bergoncang dalam iman. Dan yang terakhir dikatakan di sini. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Injil ini tadi sudah saya sebutkan, kelahiran Tuhan Yesus. Di dalam kelahiran Tuhan Yesus ada pengharapan. Lalu kematian Tuhan Yesus. Di dalam kematian Tuhan Yesus ada pengharapan. Ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam kebangkitan Tuhan Yesus ada pengharapan. Keempat, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Di dalam kenaikan Tuhan Yesus ke surga ada pengharapan.
Dan kelima, kedatangan Tuhan Yesus kembali. Ini Injil, 5 unsur utamanya. Ini ada pengharapan. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Sebab pengharapan Injil ini adalah pengharapan tentang surga. Kalau saudara geser, maka saudara akan kehilangan surga. Untuk apa sih kita percaya Tuhan Yesus? Untuk apa kita minta tolong Tuhan Yesus? Adalah untuk kita bisa masuk surga. Padahal kita tidak mungkin masuk surga karena kita orang berdosa. Dan Tuhan Yesus menebus dosa kita supaya kita bisa masuk surga. Kalau kita sudah percaya pada Tuhan Yesus yang sudah menebus kita, di tengah jalan menunggu Tuhan Yesus datang kembali, kita digeser, pengharapan kita akan Injil, maka kita akan kehilangan surga. Jadi Jumat Agung ini penting untuk mengingatkan kita kembali. Persoalan kita banyak, ada persoalan COVID yang gak selesai-selesai, persoalan pekerjaan yang masih banyak, persoalan urusan keuangan yang masih harus kita bayarkan, persoalan rumah tangga, persoalan macam-macam dalam hidup kita kan banyak sekali persoalan. Jangan sampai persoalan-persoalan itu membuat gaduh pikiran kita dan membuat kita tidak fokus hidup kita pada pengharapan akan Injil. Oke, semua persoalan ini saya akan beresi dengan berpegang pada pengharapan Injil. Karena di dalamnya ada kuasa Allah yang luar biasa. Saudara jangan hanya menjalankan ibadah, jangan hanya makan dan minum perjamuan kudus, jangan hanya mendengarkan firman Tuhan. Yang penting adalah saudara sungguh-sungguh beriman pada firman Tuhan yang saudara dengar ini. Saudara sungguh-sungguh beriman pada roti dan anggur perjamuan kudus. Saudara sungguh-sungguh beriman di dalam doa saudara. Saudara mengarahkan pandangan saudara pada pengharapan Injil. Injil mempunyai pengharapan. Saudara masih ingat bagaimana tabernakel menggambarkan di sana pintu gerbang yang menggambarkan panggilan Injil. Bukan cuma dipanggil, tapi ada pengharapan. Pengharapan untuk apa? Untuk lanjut masuk ke dalam ruang kudus dan ruang maha kudus. Ada pengharapan. Dan pengharapan itu jangan pernah tergoyahkan. Jangan gara-gara, aduh saya punya pacar yang tidak satu kepercayaan. Saya sudahlah mengikuti dia saja. Kok saudara ngikuti dia yang ke neraka? Dia yang ke neraka harusnya ngikuti saudara yang ke surga dong. Kebalik ini cara berpikirnya. Tapi dianya nggak mau. Dia nggak mau karena dia tidak tahu. Ada jalan ke surga yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Dan tidak ada seorang pun sampai ke sana kalau tidak melalui Yesus. Mereka tidak tahu. Saudara perlu beritahu. Saudara perlu menjelaskan kepada mereka mengapa saya mengikut Yesus. Mengapa saya tidak mau digoyahkan dari pengharapan Injil. Ada apa di dalam berita Injil? Jangan a priori dengan berita Injil. Saudara bisa jelaskan begitu kepada mereka. Mereka tidak ngerti, mereka nggak tahu. Tanya kepada mereka, mau ke surga atau mau ke neraka? Jawaban orang waras adalah mau ke surga. Kalau mau ke surga, sini saya beritahu jalannya. Yohanes 14 ayat 6, itu jalannya. Enggak ada orang yang sampai ke sana kalau pakai usahanya sendiri, pakai kebaikannya sendiri, pakai macam-macam hal yang dilakukan. Enggak bisa. Dosamu menghalangimu. Bagaimana mengatasi dosa ini? Darah Yesus di atas kayu salib. Itu yang menebus, mengampuni setiap dosa kita. Dosa yang paling keji, yang tidak bisa diampuni oleh manusia. Yesus bisa mengampuni. Dan itu jauh lebih penting. Asal kita mau bertobat, berhenti dari hidup di dalam dosa. Puji Tuhan, amin. Terima kasih untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan Tuhan Yesus pada kami. Amin. Terima kasih Yesus. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, celaka kami ini. Benar Tuhan. Celaka kami ini di dalam penghukuman kekal di neraka. Tapi Tuhan Yesus Kristus di dalam kasih-Nya yang sangat besar
sudah mau mati di atas kayu salib, memikul, menanggung semua dosa kesalahan Amin, kami. Yesus, terima kasih. Tuhan, Bapa di dalam surga, Terima kasih. terlalu ngeri hidup kami kalau seandainya Tuhan Yesus tidak mengampuni kami. Terima kasih. Tapi puji Tuhan, sudah ada pengampunan di atas kayu salib. Amin. Di hari Terima kasih, Jumat Yesus. penyalipan itu, darah Yesus sudah tercurah. Dan darah Yesus itu yang memperbarui kami, mengampuni kami, Amin. menebus kami. Haleluya, Kami Yesus. bukan lagi anak-anak dunia. Kami bukan lagi milik setan iblis. Ya, Yesus. Tapi kami menjadi milik-Mu, ya Allah. Haleluya. Bapa di surga, tolong kami, agar kami bisa benar-benar hidup terus di dalam pengharapan Injil ini. Amin. Tidak digoyahkan oleh apapun Amin, juga. Yesus. Tuhan, tolong kami untuk mempunyai iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami untuk benar-benar mengalami pembaruan ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena pada pagi hari ini kami akan menerima perjamuan Haleluya, kudus. Yesus, sucikan, kuduskan kami. Bapa dalam surga, sucikanlah hati dan pikiran kami, pribadi kami masing-masing. Layakkan kami menerima perjamuan kudus ini. Tubuh Yesus dan darah Yesus akan memperbarui kembali, terus memperbarui kehidupan kami hari demi hari. Tolong ya Bapa, agar perjamuan kudus ini benar-benar mendatangkan mujizat yang luar biasa dalam Amin. kehidupan kami. Terutama mujizat keselamatan yang Tuhan berikan yang tidak akan pernah hilang dari kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini. Sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini di dalam iman Ya, Yesus. kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi Haleluya. akan masuk menyatu dengan hidupnya Amin. dan akan bekerja dengan luar biasa, Ya, Yesus. membawa kita terus, mempersiapkan kita terus Amin. sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali untuk layak di hadapan Allah, hidup layak, hidup kudus, hidup tidak bercelah, hidup tidak bercacat di hadapan Allah, Haleluya. dalam kuasa Allah, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.